Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen, Ibu Faridatun Nikmah MPD, dan juga teman-temanku jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati pembelajaran virtual meskipun melalui video YouTube yang kelompok 2 akan sampaikan berikut ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 dan berikut ini adalah anggota kelompok tim kami. Yang pertama, saya Salsabila Safa sebagai moderator. Yang kedua, Ahmad Yuflihuz Zamani sebagai presentator pertama. Yang ketiga, Mahmudatul Himah sebagai presentator ketiga. Di video kali ini kita akan mempresentasikan tentang Islam pada masa Rasulullah. Berikut ini adalah runtutan apa saja yang akan kita bahas. Kita akan membahas secara detail mulai dari strategi Rasulullah, hijrah Rasulullah, ibrah, sampai hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Ahmad Yuflihuz Zamani. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah tahun 610 sampai 623 Masehi. A. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Zuhra bin Abdi Manaf. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, yang kalau diteruskan ke atas lebih kurang 17 keturunan lagi bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang sempurna dalam berbagai aspek, baik sebagai seorang suami, bapak, sahabat, guru, panglima perang, maupun sebagai kepala negara. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum muslim. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu Al-Quran. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam, itu artinya manfaat serta hikmah dari kehadiran beliau tidak hanya dinikmati oleh orang Arab atau mereka yang muslim saja. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja untuk memperbaiki bangsa Arab yang saat itu adalah bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak memiliki kebudayaan, bangsa yang terkenal suka menggunakan kekerasan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat untuk semesta alam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus senantiasa meneladani ketulusan beliau dengan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali dan tanpa mengharapkan suatu imbalan. B. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Setelah menerima wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, ketika sedang berada di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan dan bingung atas peristiwa yang baru saja dialaminya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ungkapan pertama yang beliau ucapkan dan ketika di rumah adalah Zammiluni, yang artinya selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau merasa sangat terguncang setelah melihat sosok malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat besar. Namun berkat dukungan moral dari Khadijah dan juga informasi dari seorang pendeta Yahudi yang bernama Warokoh bin Naufal mengenai sosok Jibril, maka beliau menjadi lebih tenang. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Allah menurunkan ayat Al-Quran kembali kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Dalam catatan para sejarawan, disepakati fase dakwah Rasulullah SAW secara global ada dua tahapan, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. 1. Menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi atau syiriah. Dakwah dengan cara rekrutmen atau ad-dakwah alal istifa. Dari sekian banyak masyarakat Quraisy yang dijadikan sasaran dakwah Rasulullah SAW, pertama ini adalah dari kalangan wanita, yaitu istrinya sendiri Khadijah. Dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan pemuka dan tokoh masyarakat adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Ketiga tokoh ini memang menjadi titik strategis dalam menentukan perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Dakwah dengan memberdayakan kaum wanita. Peran wanita di masa awal dakwah terus diberdayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kaum wanita sesungguhnya memiliki kekuatan dahsyat bila diberdayakan untuk gerakan dakwah akan menghasilkan hasil yang sangat pesat. C. Dakwah difokuskan pada pembinaan akidah. Pembinaan akidah pada masa awal risalah Nabi Muhammad SAW difokuskan di rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam di pinggiran kota Mekah. Inilah tempat pendidikan dan pembinaan sejumlah sahabat utama Rasulullah SAW. 2. Menyiarkan Islam secara terang-terangan atau jahriyah. Allah selalu memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan Islam dan mengajak orang kepadanya, serta terang-terangan. Setelah 3 tahun Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. A. Mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim. Rasul SAW mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Tetapi karena cahaya hidayah Allah SWT waktu itu belum menyinari hati mereka, mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. B. Mengumpulkan para penduduk kota Mekah. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Shafa yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Dari cara ini, 2 orang kuat dari kalangan kaum Quraisy memeluk agama Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. C. Menyampaikan seruan dakwah. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu yang kemudian keislamannya itu diikuti oleh kaumnya. Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dawsi, yang keislamannya diikuti oleh bapaknya, istri, keluarga, serta kaumnya. C. Tantangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan selalu berusaha untuk merintangi dan menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tantangan semakin keras setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah yang secara terang-terangan, hingga pada cara kaum Quraisy memboikot kaum muslimin dengan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy menempuh cara baru dalam menjatuhkan kekuatan Islam yang bersandar pada Bani Hashim, yaitu dengan cara memberikan mereka dengan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Keputusan itu dibuat dalam bentuk piagam yang ditandatangani bersama serta disimpan di dalam Ka'bah. D. Hijrah Rasulullah SAW ke Abyssinia dan Taif. 1. Hijrah kaum muslimin ke negeri Abyssinia atau Ethiopia. A. Hijrah ke Abyssinia yang pertama dan juga B. Hijrah ke Abyssinia yang kedua. Abyssinia juga dikenal dengan nama Habsyi atau Ethiopia. Raja Abyssinia penganut agama Nasrani yang di dalam kitabnya telah diberitakan akan datang suatu seorang Rasul Allah yang memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah karena siksaan yang terus-menerus dari kaum Quraisy. Hijrah ke Abyssinia di samping menghindarkan dari siksaan kaum kafir Quraisy juga merupakan upaya menciptakan Islam pertama ke daerah luar Arab. Hijrah ke Abyssinia pertama terjadi pada tahun kelima setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, dan hijrah ke Abyssinia yang kedua ialah tahun ke-7 setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul. 2. Hijrah kaum muslimin ke Taif. Saat setibanya di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju tempat para pemuka Bani Thaqif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah itu. Akan tetapi ajakan beliau itu ditolak mentah-mentah dan dijawab dengan kasar. Ibrah dan hikmah dari dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. 1. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. 2. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji seorang yang akan terpilih menjadi utusan atau Rasulnya. Ketiga, senantiasa mencontoh sikap yang telah dicontohkan Rasulullah. 4. Memahami bahwa Rasul sangat bijaksana dan pandai dalam menggunakan kesempatan yang berharga. 5. Meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah karena memahami hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki,
serta persamaan derajat kemanusiaan secara umum, dan yang ketujuh, mengislamkan keluarga terlebih dahulu sebelum orang lain. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ahmad Yuflihul Zamani. Kita beralih ke presentator kedua yang akan disampaikan oleh Mahmudatul Himmah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, dari tahun 623 sampai 632 Masehi, yakni dari sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surah Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surah Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan, sehingga lahirlah masyarakat damai dan sejahtera yang disebut dengan masyarakat Madani. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah, diantaranya karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka. Berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habasyah, Taif, dan kemudian ke Madinah. Penyebab hijrah ini diantaranya karena penyiksaan dan penindasan kaum kafir Quraisy atas kaum muslimin. Adanya kekuatan yang membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan leluasa. Para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya dengan kondisi seperti ini. Maka beliau ingin berdakwah kepada masyarakat lain yang mau menerima ajaran Islam. Kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Itulah beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin berhijrah, meninggalkan negeri Mekah menuju negeri yang baru yaitu Madinah. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk. Dasar-dasar kebudayaan yang diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada umumnya merupakan sebuah nilai dan norma yang mengatur manusia dan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan peribadatan, sosial, ekonomi, dan politik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Mendirikan Masjid Quba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dahulu mendirikan masjid di daerah Quba yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Masjid itu didirikan sebelum bangunan-bangunan lainnya selain kediaman beliau sendiri, karena masjid mempunyai potensi yang sangat penting dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan mereka lahir dan batin, serta untuk membina masyarakat Islam berlandaskan semangat tauhid. Di masjid ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobarkan semangat jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam masjid pula, kaum muslimin mengadakan sholat berjamaah dan tempat mengadakan musyawarah untuk merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. 2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin yang jauh dari sanak saudara dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau mempersaudarakan mereka dengan kaum ansor karena kaum ansor telah menolong mereka dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan yang bersifat materi, melainkan hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan ikatan teguh ini, Nabi Muhammad SAW dapat menyatukan dengan ikatan persaudaraan Islam yang kuat, yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah ke dalam satu ikatan masyarakat Islam yang kokoh dengan semangat bergotong royong, senasib dan sepenanggungan. Segolongan orang Arab yang menyatakan diri masuk Islam dalam keadaan miskin disediakan tempat tinggal di bagian masjid yang kemudian dikenal dengan nama As-Suffa.
Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi, Piagam Madinah. Piagam Madinah, Sahifatul Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Rasulullah SAW yang merupakan suatu perjanjian formal di antara dirinya dengan semua suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Kemudian bernama Madinah pada tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas Piagam Madinah sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Karena masyarakat Islam telah terwujud, maka Rasulullah SAW menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Islam yang baru terwujud itu, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah ini telah turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung perintah, berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau larangan, jinayat, pidana, dan lain-lain. Dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, maka semakin kokoh dan kuatlah masyarakat Islam sehingga semakin hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. 5. Memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Jumlah orang-orang yang mengakui kerasulan Muhammad SAW bertambah dengan amat cepat, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, kekuatan Islam sudah mulai diperhitungkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Ada 3 kekuatan yang secara nyata memusuhi agama baru ini, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan orang-orang Quraisy dengan sekutunya. 6. Fase perjuangan setelah Perang Ahzab. Pada bulan Zulqaidah 6 Hijriah, Rasulullah SAW beserta 10.000 orang sahabatnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh dan haji. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram sejak berangkat dan membawa hewan-hewan yang akan disembelih di Mina agar tidak dicurigai oleh kaum Quraisy. Akan tetapi kafir Quraisy tidak menghendaki kaum muslimin memasuki kota Mekah. Karena apapun alasannya, berarti itu kemenangan bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy guna menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Mekah. Akan tetapi Utsman bin Affan malah ditahan oleh mereka dan muncul desas-desus bahwa Utsman mau dibunuh. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya mengadakan sumpah setia untuk berperang sampai tercapai kemenangan. Sumpah setia ini terkenal dengan nama Bai'ah Ar-Ridwan, sumpah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah ini menggetarkan nyali kaum musyrikin Quraisy, sehingga Utsman bin Affan dibebaskan dan mereka mengutuskan Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian inilah yang kemudian terkenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah, yang pokok-pokok isinya antara lain adalah segala permusuhan kedua belah pihak dihentikan selama 10 tahun. Setiap orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin tanpa seizin walinya harus ditolak dan dikembalikan. Setiap orang Islam yang menyerahkan diri kepada pihak Quraisy tidak akan dikembalikan. Setiap kabilah yang ingin bersekutu dengan kaum Quraisy maupun dengan kaum muslimin tidak boleh dihalang-halangi oleh salah satu pihak. Kaum muslimin tidak boleh memasuki kota Mekah pada tahun ini, namun diberi kesempatan pada tahun berikutnya dengan syarat tidak membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya, dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW menunjukkan kemampuannya sebagai orang politikus yang pandai berdiplomasi. Perjanjian ini menunjukkan pengakuan Quraisy terhadap eksistensi kaum muslimin, dan ini berarti kemenangan bagi umat Islam. Sepintas lalu, perjanjian tersebut memang berat sebelah dan merugikan kaum muslimin. Akan tetapi, selama gencatan senjata banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Tolhah. Keberhasilan Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah atau Fatu Mekah. Episode berikutnya dalam sejarah kemenangan kaum muslimin di bawah bimbingan Rasulullah SAW yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah.
Dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman menjadi kota yang bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kota Mekah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan orang musyrikin Quraisy yang ditandatangani pada nota kesepakatan sulhu Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Termasuk di antara nota perjanjian adalah siapa saja diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik kubu Rasulullah SAW dan kaum muslimin Madinah atau kubu orang kafir Quraisy Mekah. Bergabunglah suku Huza'ah di kubu Rasulullah SAW dan suku Bakr bergabung di kubu orang kafir Quraisy. Padahal dulu di zaman jahiliyah terjadi pertumpahan darah antara dua suku ini dan saling bermusuhan. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, masing-masing suku melakukan gencatan senjata. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesampainya di Madinah, dia memberikan penjelasan panjang lebar kepada Rasulullah SAW. Namun beliau tidak menanggapinya dan tidak memperdulikannya. Akhirnya Abu Sufyan menemui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu agar mereka bantuan untuk membujuk Rasulullah SAW, namun usahanya ini gagal. Terakhir kalinya dia menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar memberikan pertolongan kepadanya di hadapan Rasulullah SAW untuk kesekian kalinya. Ali pun menolak permintaan Abu Sufyan. Dunia terasa sempit bagi Abu Sufyan, dia pun terus memelas agar diberi solusi. Kemudian Ali memberikan saran. Dengan adanya pengkhianatan ini, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan perlengkapan perang. Beliau mengajak semua sahabat untuk menyerang Mekah. Untuk menjaga misi kerahasiaan ini, Rasulullah SAW mengutus satuan pasukan sebanyak 80 orang menuju perkampungan antara Zulqaisab dan Zulmarwah pada awal bulan Ramadan. Hal ini beliau lakukan agar ada anggapan bahwa beliau hendak menuju ke tempat tersebut. Sementara itu ada seseorang sahabat Muhajirin, Hatib bin Abi Balto'ah, menulis surat untuk dikirimkan ke orang Quraisy. Isi suratnya mengabarkan akan keberangkatan Rasulullah SAW menuju Mekah untuk melakukan serangan mendadak. Surat ini beliau titipkan kepada seorang wanita dengan upah tertentu dan langsung disimpan di gelungnya. Namun Allah Zat yang Maha Melihat mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan Hatib. Beliau pun mengutus Ali dan Al-Miqdad untuk mengejar wanita yang membawa surat tersebut. Setelah Ali radhiyallahu anhu berhasil menyusul wanita tersebut, beliau langsung meminta suratnya. Namun wanita itu berbohong dan menyatakan bahwa dirinya tidak membawa surat apapun. Ali memeriksa hewan tunggangannya namun tidak mendapatkan apapun yang dicari. Sesampainya di Madinah, Ali langsung menyerahkan surat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dengan serta-merta, Umar bin Khattab menawarkan diri. Demikianlah maksud Hatib. Ia berharap dengan membocorkan rahasia tersebut bisa menarik simpati orang Quraisy terhadap dirinya, sehingga mereka merasa berhutang budi terhadap Hatib. Dengan keadaan ini, berharap orang Quraisy mau melindungi anak dan istrinya di Mekah. Meskipun demikian, perbuatan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan dianggap sebagai bentuk loyal terhadap orang kafir karena dunia. Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Hatib bin Abi Balto'ah radhiyallahu anhu adalah sesungguhnya orang yang memberikan loyalitas terhadap orang kafir sampai menyebabkan ancaman bahaya terhadap Islam, pelakunya tidaklah divonis kafir, selama loyalitas ini tidak menyebabkan kecintaan karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW keluar Madinah selama 10.000 sahabat yang siap perang. Beliau memberi Abdullah bin Umi Maktum tugas untuk menggantikan posisi beliau di Madinah. Setelah beliau sampai di suatu tempat yang bernama Maradhran dekat dengan Mekah, beliau memerintahkan pasukan untuk membuat obor sejumlah pasukan. Beliau mengangkat Umar radhiyallahu anhu sebagai penjaga. Malam itu Abbas berangkat menuju Mekah dengan menaiki bigol, anak kuda dan keledai milik Rasulullah SAW. Beliau menemui penduduk Mekah agar mereka keluar menemui Rasulullah SAW dan meminta jaminan keamanan sehingga tidak terjadi peperangan di negeri Mekah.
Esok harinya Abbas bersama Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW. Tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Marra Dhahran menuju Mekah. Sebelum berangkat, beliau memerintahkan Abbas untuk mengajak Abu Sufyan menuju jalan tembus melewati gunung. Berdiam di sana hingga semua pasukan Allah lewat di sana. Setelah agak jauh dari pasukan, Abu Sufyan melihat segerombolan pasukan besar. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga memasuki Zituwa. Di sana Rasulullah SAW menundukkan kepalanya hingga ujung jenggot. Beliau yang mulia hampir menyentuh tali pegangan unta. Hal ini sebagai bentuk tawaduk beliau kepada sang pengatur alam semesta. Di sini pula beliau membagi pasukan. Rasulullah SAW diizinkan Allah untuk berperang di Mekah hanya pada hari penaklukan kota Mekah dari sejak terbit matahari hingga asar. Beliau tinggal di Mekah selama 9 hari dengan selalu mengqashar sholat dan tidak berpuasa Ramadan di sisa hari bulan Ramadan. Sejak saat itulah Mekah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Demikian kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslimin telah sempurna pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam, demikianlah karunia besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Membangun masyarakat Madinah dengan perekonomian dan perdagangan. Sejak usia muda, Rasulullah SAW telah belajar berdagang bersama pamannya Abi Thalib ke negeri Syria Sam. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW berdagang dengan membawa barang-barang dengan milik seorang pengusaha besar. Siti Khadijah radhiyallahu anha, dari kegiatannya berdagang terbukti Rasulullah SAW adalah seorang yang andal dan piawai. Beliau memperoleh keuntungan yang besar dari kegiatan berdagangnya. Oleh karena itu, kehebatannya dalam berdagang membuat nama Rasulullah SAW dikenal orang banyak dan memiliki relasi dan rekan dagang. Sebagai seorang pedagang, Rasulullah SAW memiliki kunci sukses yang sangat hebat. Kunci sukses itu selain keuletan dan ketekunan adalah kejujuran beliau. Kegiatan berdagang Rasulullah SAW berhenti sejak menerima tugas kenabian. Rasulullah SAW sibuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Kondisi ini terus berlangsung hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW adalah pusat perdagangan. Banyak pedagang dari Mekah yang juga berjual beli dengan masyarakat Madinah. Pada saat itu, kota Madinah dikenal sebagai kota yang menyediakan barang jadi seperti tekstil dan binatang ternak. Setelah kota Madinah di bawah penguasaan dan pengawasan Rasulullah SAW, kegiatan perdagangan kembali bangkit. Tapi kedudukan Rasulullah SAW memposisikan dirinya sebagai pengawas perdagangan. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW dan orang-orang Muslim dari kaum Muhajirin dan Ansor sedang giat membangun kota Madinah, orang-orang kafir Quraisy menyebarkan isu bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin hendak menyerang mereka dengan cara mencegat para pedagang dari Mekah. Setelah kota Madinah stabil secara politik dan keagamaan, kegiatan berdakwah lewat perdagangan berjalan kembali. Di pusat kota Madinah selain terdapat perkantoran untuk urusan negara, Madinah juga terdapat pasar dan masjid. Kegiatan perdagangan berjalan dengan kesibukannya, tapi ketika azan salat dikumandangkan, maka setiap pedagang berhenti dari kegiatan berdagang dan menunaikan salat berjamaah. Apalagi pada hari Jumat, para pedagang harus bergegas menunaikan salat Jumat. Para pedagang diperbolehkan mencari keuntungan dunia dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi mereka juga diperingatkan agar mereka selalu memikirkan kehidupan akhirat. Karena agama Islam adalah agama dunia akhirat. Berdagang atau melakukan aktivitas jual beli itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Karena kegiatan berdagang juga merupakan ibadah. Jual beli sangat penting karena kehidupan ekonomi sangat bergantung pada jual beli. Tanpa jual beli, ekonomi akan rusak. Rasulullah SAW selain mengawasi jalannya pemerintahan dengan menstabilkan politik, juga mengutus para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam di luar wilayah kota Madinah. Rasulullah SAW menulis beberapa surat untuk para raja dan penguasa di luar kota Madinah yang isinya mengajak mereka masuk Islam.
Sehari-hari Rasulullah SAW mengawasi jalannya perekonomian dan perdagangan dengan menerapkan aturan perdagangan yang baru. Jual beli diperbolehkan atau dihalalkan, tetapi riba diharamkan. Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam memiliki kebiasaan suka memakan riba. Al-Quran sebagai sumber kebudayaan Islam telah melarang kegiatan berdagang atau jual beli menggunakan sistem riba. Bank konvensional yang berasal dari Barat juga menggunakan sistem riba dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Aturan perdagangan pada masa Rasulullah SAW di kota Madinah bersumber pada dasar-dasar ekonomi Islam sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran. Rasulullah SAW menurut sejarah pada masa di Madinah lebih banyak melakukan ekonomi pasif, yakni membeli barang untuk dikonsumsi atau dipakai. Rasulullah SAW juga suka melakukan pinjaman, tetapi ketika beliau mengembalikan pinjaman, beliau suka memberi uang terima kasih. Rasulullah SAW juga diceritakan suka meminjamkan uang atau barang kepada orang yang kesulitan. Di saat orang yang meminjam mengembalikan uang atau barangnya, Rasulullah SAW biasanya akan mendoakan orang tersebut agar diberikan keberkahan dan kemudahan. Perdagangan dalam Islam didasarkan kepada hubungan suka sama suka dan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Ibrah dan hikmah dari dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Beberapa ibrah dan hikmah yang dapat diambil dari sejarah dakwah dari pengembangan Islam pada periode Madinah antara lain berdakwah dengan keteladanan. Sebelum Nabi SAW menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Disampaikan dengan penuh kehati-hatian, sabar, dan menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut serta dengan bahasa yang mudah dipahami. Memosisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Hal ini tercermin dalam sebutan para pengikut, yakni dengan sebutan sahabat. Cara seperti ini menimbulkan rasa simpati yang luar biasa, karena di dalam Islam nyata-nyata diterapkan kesetaraan dan persaudaraan. Selalu bersama para sahabat-sahabat, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan demikian, terjalin persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Mempersatukan perbedaan dan persamaan sesama muslim, sebagaimana terjalinnya persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor yang dapat memberikan rasa aman, tentram, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Menjaga persatuan dan kesatuan antar umat Islam serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dapat terwujud dengan cara memudahkan perjanjian dari berkomitmen menepati janji, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin dan Yahudi di kota Madinah. Mempersatukan, tolong-menolong, dan memperhatikan sesama saudara seiman yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang miskin. Berpegang teguh pada syariat Islam, Al-Quran, dan Sunnah dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Memahami dan menyadari bahwa kita wajib menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesama manusia sepanjang hidup agar tercipta kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin. Mensyukuri, menjaga, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mendakwakan serta mempertahankan dengan kokoh dua warisan Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan pedoman hidup selamat dan bahagia dunia akhirat. Menjadikan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat periode Madinah sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan Islam, iman dan ihsan dalam keluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Konsisten dan istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah presentasi kita pada video ini terkait Islam pada masa Rasulullah. Tapi sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam menggerakkan dan juga mengelola dakwah. Keberhasilan beliau dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhitung spektakuler. Hanya dalam waktu 23 tahun, beliau berhasil mengajak seluruh bangsa Arab untuk memeluk Islam. Meskipun telah melalui berbagai rintangan, mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Dan semoga kita dapat menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, usailah presentasi kita pada video kali ini. Saya Salsabila Safa Aurelia sebagai moderator dan juga perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan
Terima kasih dan juga minta maaf sebaik-baiknya karena kita juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.